Yaku minasan, welcome back again with Mr. Ken di sini. Ya, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini, Mr. Ken mau mengajak kalian untuk mengenal beberapa karakter yang cukup di underestimate, baik oleh fans maupun dunia One Piece itu sendiri. Padahal mereka punya potensi yang nampaknya jauh lebih mengerikan dari yang kita duga. Siapa aja sih mereka? Langsung aja kita menuju ke pembahasan, oke? Let's go! Number 1, Crocodile. Kita buka dengan nama Crocodile. Yaps, karakter yang satu ini terbilang seperti tenggelam usai kekalahannya dari Luffy. Sekaligus harus merelakan dirinya jadi si Cibukai pembuka yang bisa ditaklukkan oleh Monkey D. Luffy. Ya, udah semacam hilang status lah, ditambah ia juga mendekam di penjara kan. Terus gak sedikit juga yang mengatakan kalau Crocodile lemah hanya karena kalah dari Luffy yang belum mengenal konsep haki, juga belum menguasai teknik gear. Sepertinya asumsi itu gak salah sih, cuma bukan berarti membenarkan semisal Crocodile jadi salah satu lawan terlemah di One Piece. Ingatlah guys, bahwasanya Luffy butuh 3 kali untuk bisa benar-benar menumbangkan Crocodile, terlepas Luffy saat itu udah kenal haki atau belum. Dengan kata lain ya, Crocodile telah begitu memancing potensi maksimal Luffy. Di luar pertarungannya dengan Luffy pula, kita juga gak boleh lupa, semisal Crocodile itu di Impel Down diletakkan pada level 6. Yang berarti angkatan laut begitu waspada dengan Crocodile. Best partnya pun dia unjuk gigi jelas kala perang Marineford War. Gak ada takut-takutnya nyerang Shirohige. Sampai dia pun bertarung dengan Akainu maupun The Flamingo demi membantu Luffy. Selain pertarungan ya, Crocodile juga oke lah masalah pemikiran. Kita bisa lihat dari gimana ia mengelola Cross Guild sampai membuat angkatan laut ketarktir. Sayang aja sih salah alamat buat penempatan gelar Yonko. Pada bagi number 2, Gecko Moria. Masih dari Chichibukai, yakni Gecko Moria. Sosok yang satu ini emang udah direndahkan banget sih sama dunia One Piece. Ini terlihat dari gimana Doflamingo sampai menyebut ya, Gecko Moria ini gak layak jadi Chichibukai karena terlalu lemah. Begitupun kekalahannya dengan Luffy, sampai ditutup-tutupi karena katanya menjadi aib. Padahal kalau Mr. K breakdown, Gecko Moria gak selemah itu juga guys. Dulu dirinya pernah loh bertarung dengan Kaido selama 3 hari. Ya memang gak ada detail sih, itu pertarungan secara duel atau pasukan. Kemudian Kaido turun tangan dan langsung selesai. Yang jelas dari sini aja ya, kita udah tahu nyali Gecko Moria cukup gila. Bayangkan sosok seperti Doflamingo lebih milih gak nyari gara-gara sama Kaido dan malah jadi mitranya. Sedangkan Gecko Moria sebaliknya guys, tanpa aliansi, tanpa bantuan siapapun, dirinya dengan mantap melawan Kaido. Dan sukses menahannya hingga 3 hari. Yang lain belum tentu punya keberanian yang sama. Bicara masalah kekuatan, Gecko Moria memang masuk bukan karakter yang cocok untuk bertarung. Ya soalnya cuma pencuri bayangan. Namun ia bisa mengakalinya dengan membuat pasukan zombie. Potensial banget kan? Dan sepertinya Blackbird menyadari potensi itu. Semisal ia jadi join, apakah Rock the Sebek bisa hadir kembali kekuatannya? Number 3, Chopper. Ketiga ada Chopper. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dari nama trio penakut cuma nama Chopper yang Mr. K masukin. Nami Usopp seringkali penakut tapi bisa bikin momen besar. Lantas kenapa Chopper aja? Guys, jawabannya jelas karena bounty Chopper membuat ia jadi begitu dikucilkan dan diremehkan. Bayangin aja nih, bounty pertama Chopper itu cuma 50 berry. Ia nggak nyampe jutaan, apalagi miliaran macam sang kapten. Alasannya karena Chopper cuma dianggap sebagai hewan peliharaan dari SCP Crew. Terus setiap bertarung dia terus diledek sebagai tanuki karena wujud lucunya. Padahal Chopper kan rusak kutub kan. Well, sekarang bounty Chopper udah nyentuh 1000 berry nih. Ya perlahan tapi pasti, untunglah masih bisa naik hingga 10 kali lipat dari bounty sebelumnya yang cuma 100 berry. Tapi asli dah, secara kekuatan Chopper gak bisa dianggap remeh guys. Sering dihadapi situasi sulit dan berujung berhasil menang. Di Onigashima sendiri apalagi ya, dia gemilang banget, lumayan kuat nahan Queen meski gak menang, sampai berhasil menyelamatkan banyak nyawa berkat antivirus yang dibuat dalam sekejap. Dr. SCP Crew memang bukan kaleng-kaleng sih. Number 4, Uroge. Daftar keempat ada nama Uroge bajak laut yang juga termasuk dalam Worst Generation. Tapi di antara sekian banyak nama Worst Generation, Uroge malah tercatat sebagai pemilik bounty terendah yang diketahui, yakni berkisar di angka 108 juta berry. Angka yang sangat kecil memang, semisal kita lihat nama lainnya. Killer yang orang nomor 2 di Kid Pirates punya bounty lebih tinggi, but itu semua gak bisa jadi tolok ukur sih. Uroge terlihat sama sekali gak takut dengan mereka yang bounty-nya lebih besar, termasuk Killer. Saat insiden di Sabaudi ya, dirinya juga berhasil melarikan diri dari kepungan angkatan laut.
Bahkan ya, yang cukup mengejutkan adalah kabarnya setelah time skip, karena Uroge dikabarkan berhasil mengalahkan Charlotte Snack, salah satu Sweet Commander, satuan unit pasukan terkuat di Big Mom, sampai-sampai Snack dicabut statusnya sebagai Sweet Commander karena dikalahin sama Uroge ini. So, gimana? Gak kalah hebat kan? Cuman sepertinya dia emang sosok yang belum terlalu banyak bergerak. Terakhir, ia diperlihatkan saat Kaido akan melompat dari langit. Semisal Kaido sadar ada Uroge, kira-kira bakalan diajak jadi bagian Beast Pirates juga nggak ya? Gimana? Number 5, Shiki the Golden Lion. Daftar kelima diisi oleh Shiki the Golden Lion. Dia muncul sebagai karakter antagonis utama di movie Strong Ball. Nah, karena ia dikalahkan oleh Luffy kala itu, banyak yang seolah melupakan sosoknya. Begitu mengikuti perkembangan cerita, baru dah kita paham soal gimana mengerikannya Shiki ini. Ia masuk sebagai karakter canon dan catatannya di masa lalu pun sangat mengerikan. Misalnya, dirinya merupakan mantan kru Rocks, artinya dirinya dulu pernah sejajar dengan nama-nama seperti Kaido, Big Mom, hingga Shirohige. Kemudian ia juga menjadi rival Roger di masa jayanya. Kedua orang hebat ini bertarung karena berbeda pandangan. Meski demikian, rivalitas keduanya dulu sangat intens. Sampai adanya insiden Edward yang melibatkan pertarungan besar Roger Pirates melawan Golden Lion Pirates. And then dirinya pernah mengacak-ngacak Marineford berbekal kekuatan buah iblis Fua no Mi. Ia banyak mengalahkan pasukan di sono. Sampai akhirnya butuh duet Garp dan Sengoku untuk benar-benar bisa menumbangkan Shiki. Belum cukup sampai di sana ya, Shiki diketahui sebagai salah satu sosok hebat yang bisa lolos dari Impel Down sekalipun dirinya ditahan di level 6. Gila banget kan rival Roger ini. Number 6, Kinemon. Berikutnya ada si lawak Kinemon. Di awal kemunculannya, Kinemon emang gak ada karismatiknya sama sekali. Udah badan kebelah, ngomongnya dengan cara yang aneh. Wah, pokoknya kacau dah. Belum lagi aksi lawaknya bersama Kanjuro di berbagai kesempatan. Hawa-hawa orang kuat emang gak ada di dia. Nah, begitu masuk di Arc Wano Kuni, baru kita bisa melihat bagaimana kehebatan Kinemon ini. Dan gak berlebihan juga ya, semisal kita menyebutnya salah satu samurai Wano Kuni yang terhebat. Ia bisa loh melukai Kaido dengan tebasannya. Masalah keterampilan berpedang dan keahliannya dalam Rio menjadikannya sebagai samurai yang tangguh. Terus yang perlu jadi catatan adalah Kinemon ini melompati waktu loh, berbeda dengan anggota Akazaya 9 lainnya, di mana mereka punya waktu 20 tahun untuk bisa mengasah diri lebih kuat lagi. Bandingkan dengan waktu yang sekejap yang dimiliki oleh Kinemon, tapi dia masih punya energi yang luar biasa dan termasuk cukup merepotkan Kaido. Terus satu hal lagi, Kinemon punya keberuntungan yang kelewat gila. Berkat kebodohannya dalam salah membaca pesan, ribuan samurai berhasil diselamatkan dan pengkhianatan Kanjuro jadi tidak begitu berdampak besar. Number 7, Momonosuke. Selain Kinemon, ada juga sosok dari Wano Kuni yang underestimate, yakni Momonosuke. Ini kelewat banget sih direndahinnya. Bahkan banyak juga yang langsung terang-terangan semisal nggak suka sama karakter Momo. Uniknya, di luar sikap cengengnya, Momonosuke punya hati yang luar biasa kuat. Di balik tangisannya guys, ia bisa move on dari kematian kedua orang tuanya dan tak gentar di hadapan Kaido dengan meneriakkan kalau dirinya adalah penerus Shogun Wano Kuni. Di situasi itu, Momo sebenarnya punya opsi buat gak ngaku dan selamat, tapi ia masih bersikeras akan statusnya. Ya, walau masih nangis saja sih. Kemudian jangan lupakan juga ya, ia punya voice of vaulting. Ia bisa memerintahkan Zuniza loh guys. Lalu kabar soal Luffy yang belum sepenuhnya tumbang juga datang dari kemampuan Momo. So, peran Momo di Onigashima emang cukup besar. Puncaknya saat dia berubah menjadi dewasa yang diikuti dengan naga Momo yang jadi lebih besar dan mirip dengan Kaido. Momo dengan segala upaya berhasil mencegah Onigashima jatuh ke ibu kota bunga. Ia juga membuat kebijakan luar biasa untuk tetap menutup perbatasan Wano Kuni karena berkaitan dengan Pluton. Dan terakhir ya, dirinya bisa mengeluarkan Borobrit ketika berhadapan dengan Aramaki yang merupakan seorang admiral. Number 8, Head Pirates Crew. Dan karakter terakhir yang cukup di underestimate di One Piece adalah Heart Pirates Crew. Pasti udah banyak ya dari kalian melihat berbagai meme soal gimana sulitnya lo menggendong Heart Pirates. But di beberapa chapter kemarin kita akhirnya ditunjukkan soal gimana hebatnya kru Heart Pirates, yang mana mereka benar-benar menutupi kelemahan dari Law, yakni bertarung di bawah laut. Pergerakan mereka di dalam air rupanya sangat mengagumkan. Keahlian bertempur di laut ini jelas jadi keuntungan luar biasa saat mereka menghadapi bajak laut yang kebanyakan diisi oleh pemakan buah iblis. Makanya keadaan jelas bisa berbalik. Ditambah semisal lo bisa membuat strategi yang tepat, mengalahkan Kurohige bukan sesuatu hal yang mustahil. Bahkan ketahanan kru Head Pirates sepertinya berkaitan erat dengan tempat asal mereka, yakni North Blue. Usut punya usut ya, pelabuhan North Blue itu amat sangat dingin.
So, situasi lautan seperti apapun mudah ditangani oleh para kru ini karena mereka telah terbiasa. Kesimpulannya ya, mereka emang bukan beban ya. Mereka bukan beban, guys. Oke, itu dia karakter yang sering di underestimate di dunia One Piece. Mana yang jadi favorit kalian? Coret-coret aja di komentar. So, see you again next time. Mari saya Karimero, stay safe everyone. Salam anime.